Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sahur, saya Iriana Mardanus. Alhamdulillah kita bisa kembali bersilaturahmi di acara atau di program Ramadan Kompas TV di Sahur Time. Insya Allah berkah. Tentunya semoga makin hari kita semua puasa dan ibadahnya ini makin berkualitas dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya perkenalkan narasumber saya hari ini atau kami hari ini, saya langsung sapa dulu rekan saya Natasha Rizky Aca. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Yanda. Yanda gimana? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Puasa lancar aja? Puasa alhamdulillah sampai detik ini masih lancar. Amin. Yanda gimana, lancar puasanya? Insya Allah semoga bisa lancar terus. Niatnya jalan terus ya. Ya harus niat, yang pentingnya Ica ya. Setiap pagi nih jangan cuma makan sahur tapi jangan lupa niat nih, sahabat sahur juga harus diingat. Nah Yanda aja mau nyapa sahabat sahur juga nih di rumah. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat sahur, Sahur Time Insya Allah berkah. Sahabat sahur semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan juga lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini menarik sekali. Kita akan membahas tema yaitu jaga hati melalui sedekah ya. Masya Allah di sini sudah hadir guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yanda langsung kenalin dulu ya. Nih sahabat sahur, hari ini cukup ramai, ada dua narasumber, dua guru yang hari ini kan kita tanyakan langsung. Ini yang pertama sebelah Yanda ada Kiai Haji Saifullah Amin, Takmir Masjid Al Munawwaroh Ciganjur. Kang Amin, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Amin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah di sebelah Aceh juga sudah ada Kiai Haji Masruhin Abdul Majid, pengasuh Pondok Pesantren Madani Purbalingga. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah. Semangat hari ini kita Kiai. Insya Allah. Insya Allah. Oke, nah kita langsung mulai saja sahabat sahur. Tema kita hari ini tadi sudah disebutkan juga oleh Aca, bagaimana kita menjaga hati dengan sedekah atau sodakoh gitu ya. Saya langsung ke Kang Amin dulu. Kang Amin, apa sih yang kita umat muslim ini harus ketahui dulu terkait dengan sedekah atau sodakoh ini? Berapa penting sedekah ini untuk kita umat muslim? Silakan Kang Amin. Baik, terima kasih Mas Yanda, para pemirsa di rumah. Sebelum nanti kita akan membahas tentang sedekah, terlebih dulu saya akan membacakan beberapa kutipan hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya adalah sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un," bahwa sesungguhnya kalian itu semuanya dalam keadaan lapar, illaman at'amtuhu, kecuali siapa saja yang aku beri makan kepadanya. Hadis ini menyatakan bahwa pada dasarnya yang memberi makan kepada setiap makhluknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita sebagai manusia ketika memiliki kelebihan itu hendaklah bersedekah. Karena apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat malun min sedekah." Sesungguhnya harta benda itu tidak akan berkurang karena ia disedekahkan. Fal yatasaddaq walau bisikin min tamarin. Maka hendaklah kita itu selalu bisa mengutamakan atau menyempatkan bersedekah walau bisikin min tamarin, meskipun hanya dengan sepotong kurma saja. Jadi di Arab makanan utama yang selalu terhidang itu biasanya adalah kurma. Jadi hendaklah bersedekah meskipun ya hanya sebutir kurma atau separuh dari buah kurma itu. Sekurma, satu butir kurma itu dipakai berdua, kira-kira begitu. Itu tetap harus diperintahkan sesuai anjuran Nabi, karena itu adalah bagian dari nilai pentingnya bersedekah, berbagi, sehingga kita bisa merasakan bahwa apa yang kita miliki itu juga ada haknya orang lain. Apa yang ada pada kita itu bukan hanya untuk kita sendiri, meskipun hanya sedikit sekali itu tetap harus kita bagi kepada orang yang lain saja. Jadi ketika bersedekah itu tidak harus menunggu banyak duit, tidak harus menunggu punya sembako segudang baru bagi-bagi. Harus menunggu juga itu. Mungkin bulan puasa begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sedekah adalah satu amalan yang mesti kita lakukan dalam keseharian kita semestinya. Tidak harus dalam jumlah yang selalu banyak, tetapi dalam hal-hal yang sangat kecil pun kita dianjurkan untuk bersedekah. Ya seperti tersenyum atau membalas salam, kira-kira seperti itu. Bahkan membalas salam itu hukumnya wajib. Seperti kita memberi salam kepada orang lain ketika kita lewat, nah itu
semacam itu adalah bentuk dari sedekah. Kenapa sedekah itu dianjurkan itu seurgen itu. Seurgen. Masya Allah. Luar biasa ya Yan ya. Jadi kita bisa melihat tadi seperti Kang Amin bilang, kebaikan sekecil apapun tuh jangan kita remehkan ya. Bahkan tersenyum aja tadi kata Kang Amin itu bisa menjadi sedekah. Menjadi bagian sedekah juga ya, luar biasa. Ya. Nah ini Aca mau beralih ke Kiai Mas Ruhin nih. Ya. Nah ini masalah sedekah ini kan masih banyak juga ya orang-orang yang bisa menjadi obat hati nih, bagi para semuanya ya, maksudnya kita sebagai umat muslim gitu. Sebenarnya bagaimana sih sedekah ini pandangannya dalam Islam untuk menjaga hati kita nih dari penyakit hati? Mohon izin silakan Kiai. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, sedekah dengan zakat sama-sama memberikan. Tapi nilainya akan berbeda apabila zakat itu dijelaskan. Jadi kalau zakat semakin jelas itu pahalanya semakin besar. Nggak boleh zakat bagi-bagi kumpulin orang. Kalau sedekah semakin tersembunyi itu semakin besar. Makanya dengan kita rajin sedekah hati kita terjaga. Kalau sedekahnya itu tersembunyi. Makanya kalau kita lihat itu di kota amal masjid itu, kebetulan Kang Amin marbot masjid ya. Kalau mau ngasih itu ditutupin tangannya karena memang ada dalilnya itu. Kita bersedekah tangan kiri tidak melihat, tapi kebanyakan kalau sedikit tutupin. Kalau banyak kalau di itu untuk menjaga hati kita biar sedekah kita tidak merusak amal kita, tidak ria. Makanya sedekah yang baik adalah sedekah yang dilakukan dengan tersembunyi, tidak dijelaskan ya. Kalau zakat harus jelas. Dan sedekah itu setiap orang pada saat mau meninggal dunia sakaratul maut pasti ngomong mau sedekah. Semuanya, kakek nenek kita yang udah meninggal dunia pasti. Apa tuh, Yai? Dalam Al-Qur'an disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, undurkan ajal saya sesaat saja. Saya fatasaddaqa wa kum minas sholihin. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa setiap orang yang sakaratul maut merintih. Dan rintihannya minta umurnya diundur, ajalnya diundur, bukan saya mau sholat. Kan kalau hitung-hitungan akal kan kenapa nggak minta sholat? Awaluma yuhassabu bil abdi yaumal qiyamah sholat. Yang pertama kali dihisab itu sholat. Kenapa nggak saya mau baca Al-Quran? Tidak. Fasaddaqa sama sedekah. Kenapa? Sedekah itu dampaknya luas sekali. Dengan kita bersedekah, kita menjadi anfa'uhum linnas. Jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa tidak sholat? Sholat ibadah individu. Kita dengan Allah. Kalau sedekah di samping ibadah juga akan memberikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk orang lain. Oh, itu dia penting sekali ternyata ya, sedekah atau sedekah ini ya tadi ya. Masya Allah ya Yan ya, soalnya kalau dipikir-pikir mungkin itu dia karena sekarang udah ada sosial media, jangan sampai kita niat sedekahnya jadi lari nih, pujian manusia. Nah tuh, nauzubillah min dzalik ya Kiai. Nah tadi Kiai bilang paling baik itu adalah secara sembunyi-sembunyi. Nah sebenarnya Yandi juga mau nanya lagi terkait dengan, tadi kan sudah disinggung juga ya sama Aca, bahwa tersenyum aja nih bisa di bagian sedekah. Tapi Kiai, Kang Amin, ini nanti kita bahas, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ditahan dulu ya, Yan ya. Tahan dulu. Nah, sahabat sahur, ngomong-ngomong soal sedekah, ini juga kami di Sahur Time membuka kesempatan bagi sahabat sahur semua untuk berbagi rezeki. Cukup ambil gadget Anda, ini sangat mudah sekali dan langsung bisa berdonasi dan berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680 192677 NUKR Lazisnu, atau bisa langsung scan barcode yang tertera di layar kaca Anda. Langsung lanjutin lagi, tadi masih ada pertanyaan yang mungkin masih agak menggantung gitu ya. Kita banyak yang menganggap bahwa, ya Anda mungkin salah satunya, bahwa sedekah ini selalu berhubungan dengan uang kita taruh di misalnya di tempat sedekah itu sendiri. Tapi sebenarnya lebih dalam lagi. Di dalam Islam itu sedekah seperti apa sih, Kang Amin? Apa saja bentuk-bentuk sedekah yang mungkin kita juga belum tahu nih gitu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tabassamukum fi wajhi akhikum shadaqatun, bahwa senyummu, wajah manismu yang kamu tampakkan kepada saudara-saudaramu, pada teman-temanmu, pada orang-orang di sekitarmu itu sedekahun, itu pun bisa dianggap sebagai sedekah. Nah, jadi
berbeda dengan zakat yang sudah ada ketentuannya, baik fitrah maupun mal ya, itu semua ada ketentuannya, diberikan kepada siapa saja, itu ada ketentuannya. Sedekah ini dia free, bebas, bentuknya apa saja, asal yang baik ya, bukan yang buruk. Jangan. Jadi tidak termasuk prank-prank itu tidak. Nah itu, aduh, bahaya ya. Itu menyakiti orang lain, itu membuat kecewa orang lain. Jadi kita tersenyum kepada orang, itu bagian dari sedekah. Kita membesarkan hati orang yang sedang gundah gulana, itu juga sedekah. Apalagi memberi solusi yang nyata kan. Ada orang datang misalnya galau, kemudian curhat tentang hutang, ya sudah, kalau bisa kita bantu meringankan atau bagaimana sebaiknya, itu adalah bagian dari sedekah. Nah, yang terpenting daripada sedekah adalah dia tidak dikhususkan hanya untuk orang yang seiman saja. Oke. Jadi dia bisa juga diberikan kepada orang yang kita tidak perlu tanya dia agamanya apa. Iya, Gitu. Kalau memberikan zakat tentu harus diklasifikasi kan. Nah, kalau sedekah ini enggak. Dia juga tidak harus kita berikan kepada orang yang miskin. Orang yang lebih punya uang dari kita pun, ya kalau kita besar hati memberi sedekah kepada dia dan dia rela menerima, ya no problem, seperti itu. Nah, tidak harus ada asnaf itu kan, tidak harus ada bagian-bagian. Jadi bebas saja ketika kita ingin bersedekah dengan apa, baik dalam bentuk yang konvensional seperti kita memberikan sesuatu berupa uang atau materi atau lain sebagainya, atau hubungan baik dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin penting bagi kita adalah dengan menyebarkan konten-konten kebaikan. Ya. Itu juga bagian dari sedekah yang mesti kita lakukan di saat-saat sekarang, di mana mungkin banyak sekali konten-konten di gadget kita, sosial media maupun lain sebagainya, itu yang isinya bukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang positif. Maka membuat konten di sana itu pun bagian daripada sedekah jariah yang akan terus kita terima pahalanya ketika konten itu masih bisa menginspirasi orang lain untuk membuat kebaikan-kebaikan dari melihat konten tersebut, atau menghentikan keburukan dari melihat konten kita itu. Jadi bentuknya itu sangat bermacam-macam, sangat bervariatif, dan karenanya tema menjaga hati itu menjadi cukup related ya, artinya sedekah itu tidak harus kita selalu merasa kehilangan dengan sedekah itu gitu loh, tapi secara real kita bisa benar-benar merasa memberikan sesuatu karena kita sebenarnya tidak kehilangan materi. Kalau sedekah zaman dulu kan seakan-akan mana qasat malun min sedekah, seakan-akan ketika kita menyedekahkan sesuatu itu kita kehilangan sesuatu itu. Maka Allah mengatakan sesungguhnya kita tidak kehilangan, tetapi kita justru harta sesungguhnya yang kita miliki adalah yang apa kita sedekahkan itu. Nah, tetapi di zaman sekarang ketika kita bersedekah, kita sesungguhnya tidak harus selalu merasa kehilangan karena kita tidak mengeluarkan banyak hal dalam arti materi yang real ketika kita bersedekah dengan membuat konten-konten kebaikan yang menginspirasi banyak orang. Mungkin seperti itu. Dari konten-konten kebaikan tadi, nge-forward lah istilahnya. Iya. Bisa udah salah satu sedekah ya. Ya. Benar. Jadi Masya Allah ya nih ya, maksudnya sedekah tadi kata Kang Amin buat siapa saja, kepada siapa saja, dan bebas bentuknya apa saja ya. Bahkan kita memberi hadiah aja itu udah dalam bentuk sedekah ya, Kang Amin ya. Masya Allah. Nah, ini Aca beralih ke Kiai Mas Ruhin nih. Kiai, sebenarnya kenapa sih Islam itu sangat-sangat mewajibkan kita untuk bersedekah? Manfaat yang paling besarnya apa sih untuk kehidupan sehari-hari kita? Ya. Sedekah itu satu untuk membersihkan harta kita. Kita itu punya duit, kita ke pasar beli ayam. Tidak semua yang ada di ayam kita makan itu, ya kan? Bulunya kita buang, benar nggak? Kotorannya kita buang. Atau kita beli ikan, semua ada dari ikan itu ada yang kita buang. Ternyata kalau tidak dibuang, ternyata nggak enak dimakan toh. Coba aja baca beli ikan dimakan, dimasak semuanya, nggak mau makan akhirnya, ya kan? Dengan ada yang dibuang ternyata jadi enak. Begitu juga dengan gambarannya. Pada saat kita mempunyai harta atau mempunyai apapun yang bisa disedekahkan,
kita keluarkan sesuatu yang harus kita keluarkan, maka akan membersihkan kita. Bagaimana untuk orang lain? Ya tentu dengan sedekah orang lain akan terbantu. Kita akan menjadi bersih, kita akan terhindar dari kriminal, orang-orang yang tidak punya yang nanti akan nyerang orang yang kaya, dan orang yang miskin dengan sedekah akan terbantu. Sekali lagi bahwa sedekah itu bukan cuma uang. Suatu ketika orang-orang miskin di Madinah itu datang ke rumah Rasulullah. Bahasa kitanya ya demo mungkin ya bahasa istilah sekarangnya itulah. Istilah sekarang gitu itu ya? demo Ramean banyak. ya. Orang-orang miskin itu datang pada Rasulullah, ya Rasul, pahala sudah habis diborong sama orang kaya katanya. Jadi orang-orang miskin itu menganggap bahwa pahala sudah habis diborong orang kaya. Kenapa pahala habis diborong orang kaya? Kami sholat, orang kaya sholat. Kami puasa, orang kaya puasa. Tapi orang kaya punya kelebihan harta untuk sedekah. Nah kami miskin gak punya apa-apa. Rasulullah mengatakan, kamu baca takbir Allahu Akbar, sedekah. Baca Alhamdulillah, sedekah. Baca Subhanallah, sedekah. Nyuruh kebaikan, sedekah. Mencegah kemungkaran, sedekah. Ada dua orang yang bertikai, kita lerai, sedekah. Sampailah kullu ma'rufin, sedekatun. Segala sesuatu yang baik, sedekah. Makanya di tradisi NU itu ada tahlilan. Iya. Habis tahlilan baca Yasin, baca Kulhu, baca Al-Falaq, baca Anas. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu. Ya Allah, sampaikan pahala yang kami baca ini untuk almarhum. Artinya apa? Bahwa yang dibaca itu disedekahkan pahalanya. Dari mana kok dasarnya? Kok Al-Quran disedekahkan? Yang tadi itu orang miskin pada datang kepada Rasulullah tidak bisa sedekah. Gitu. Jadi itu dia. sekali lagi ya Anda ya, jangan meremehkan bentuk kebaikan sekecil apapun ya. Masya Allah. Apalagi tadi yang diberikan juga tidak terbatas kalau kata Kak Iya, Fido. benar. Tadi ya, terbatas satu agama yang sama tadi ya. Iya. Nah, mungkin melanjutkan lagi ke Kiai sedikit. Kiai, ini zaman media sosial seperti ini banyak juga yang berniat begitu ya, baik untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, apalagi di zaman bulan Ramadan seperti ini, di momen-momen Ramadan. Tapi terkadang melalui media sosial juga kita pengen ini diposting lah, gitu. Kan dipost, kita lagi ngasih, atau ke bencana lah paling banyak gitu ya. Bagaimana membedakan, takutnya kan kalau Anda melihat ini jadi ria. Iya. Karena takutnya jadiin kebutuhan konten ya. Jadi konten. beda Kalau tadi gitu sedekah ya. tadi kan kalau bisa ya udah lakukan itulah dengan ikhlas, ya udah gitu, nggak perlu misalkan difoto. Atau mungkin ada niatan lain untuk mengajak Kiai. Silakan. Ria itu adalah memperlihatkan perbuatan dengan tujuan agar orang lain mau memuji perbuatan kita. Jadi memang kalau ria, saya melakukan sesuatu, saya pamerkan, tujuannya apa? Biar saya dipuji. Biar Jadi dapat kita like itu gitu ya. tidak bisa tahu orang itu atau ria atau tidak. Kita nggak tahu. Yang tahu ria adalah orang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang tahu bisa jadi orang itu karena memang tadi itu mancing biar temennya jangan pelit katanya. Kasarannya gini, saya yang tidak begitu kaya saja mau sedekah, mau sosi yang kaya tidak mau sedekah. Itu kan tidak bisa dikatakan ria. Tapi kalau dalam hatinya nggak kayak saya nih, ya saya nih sedekah, itu tentu ria. Tapi hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia suka dipuji. Nah, itu dia. Iya kan? Hampir semua manusia lah. Iya. Dibilang Mbak Aca cantik, Mbak Aca baik, Mbak Aca itu, Mas Rian ini ganteng, ini kan semuanya pengen seperti itu. Pada saat dipuji itu, hatinya akan terbesit rasa nggak kayak saya nih, gitu. Padahal niatnya tadi awalnya nggak gitu ya. Iya. Tapi kalau udah masuk ke yang namanya sosial media itu juga agak-agak. Itu jadi godaan tersendiri. Jadi godaan ya. tersendiri, Jadinya akhirnya itu dia. sebenarnya pada dasarnya pujian itu mencelakakan kita ya, Iya. Kiai ya. Nauzubillah. Masya Allah ya, ini sahabat sahur semakin seru ya, dan akan banyak pertanyaan juga dari kita. Nah, buat sahabat sahur di rumah, kembali kita mengingatkan kalian juga bisa bertanya kepada guru-guru kita melalui Instagram @sahurtimekompastv. Kang Amin, ini sebenarnya bagaimana sih Islam memandang sedekah secara online? Mohon izin. Nah itu dia, online ya. Ya, sedekah itu baik diberikan secara langsung, Ya. baik berupa barang atau uang, atau bentuk makanan jadi, atau makanan mentah, atau apapun itu, dia tetaplah sedekah. Iya. Diberikan langsung atau melalui perantara lembaga pengumpul sedekah,
atau dititipkan ke orang, perorangan dibawa ke satu tempat, dia tetaplah sedekah. Masya Allah. Bahkan baik dia itu diberikan secara tunai, cash, maupun non tunai, dalam arti hanya bisa diambil setelah tempo waktu tertentu kan misalnya, atau di tempat tertentu kita transfer nih, aku sedekah ke temanku yang ada di lain kota misalnya. Tapi diambilnya nanti setelah 3 jam karena ada administrasi dan lain sebagainya, ya itu no problem, itu tetap sedekah. Secara konvensional maupun secara digital itu tidak ada problem. Bahkan memang di beberapa tempat ibadah agama lain itu sudah dimulai bahwa kotak sedekah yang dijalankan itu sudah digital. Jadi sudah agak gesek begitu. Tetapi memang di Islam, di masjid sepertinya belum ya Pak Kiai ya. Karena masih kita masih mengkaji apakah ini nilai kontroversialnya akan melebihi nilai sedekahnya ataukah enggak. Artinya itu sudah seberapa perlukah hal seperti itu gitu kan. Karena kadang-kadang begini, beberapa orang ketika diminta sedekah itu beranggapan enggak bawa uang kecil, enggak minta uang kecil, enggak bawa duit cash yang kecil gitu, kadang-kadang begitu. Maka memang cukup rasional ketika sedekah itu enggak bawa uang kecil, udah disodorkan aja yang alat buat gesek gitu ya. Asal sudah itu no problem. Jadi nggak ada alasan bahwa dia tidak bawa cash, uang receh, itu nggak ada alasan. Tetapi yang paling penting tadi sekali lagi, sedekah ini tidak terikat dengan berapa jumlahnya. Uang besar maupun uang kecil, barang besar maupun barang kecil, juga tidak terikat dengan caranya. Dia diberikan langsung, diberikan tunai, atau dititipkan, atau lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah dengan sedekah online dan sedekah digital dan lain sebagainya. Oke, berarti memang hukum sedekah online atau melalui aplikasi digital bahkan sama aja ya? Ya, sama. Amin. Itu secara hukum dia sunnah, artinya berpahala. Ya, jadi balik lagi caranya aja yang berbeda ya Yan? Caranya aja yang berbeda. Nah, mungkin tadi juga deh Yanda mau ke Kiai lagi. Kiai, ini kira-kira ketika kita ingin bersedekah gitu ya, tadi mungkin balik lagi ke cara sih. Apa yang kemudian ini harus diperhatikan sih ketika kita mau bersedekah? Ada aturan khususnya nggak sih Kiai? Yang pertama harus kita rubah paradigma kita, bahwa uang yang kita sedekahkan itu adalah hak itu yang merupakan uang kita. Kalau kita kan tidak, di dompet coba Mas Yanda atau Mbak Aca ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada pengemis, kira-kira yang dikasihkan, yang disedekahkan punya kita itu. Ya kan? Kira-kira yang mana kira-kira? Oke, kalau Yanda ya, keseringan yang kecil nih ya, yang paling kecil. Tapi kadang-kadang juga, pengen yang mungkin lebih besar, biar misalnya insya Allah rezekinya bisa kembali lebih besar. Itu gimana tuh, Kiai? Ya alhamdulillah, memang harusnya seperti itu. Termasuk saya juga masih sulit untuk seperti itu. Selagi masih ada yang kecil, biasanya kita mengeluarkan yang kecil. Ada yang tadi ada perkataannya, pesannya itu Buya Hamka itu. Uang yang kita makan akan jadi kotoran. Uang yang kita tinggalkan akan jadi potensi jadi rebutan. Uang yang kita sedekahkan itulah uang kita yang sesungguhnya. Harta kita yang sesungguhnya. Cuma memang paradigma itu sulit sekali dirubah karena memang merasa pada saat kita mengeluarkan yaitu pengeluaran. Ya kita bareng-bareng coba bahwa kita baru akan beriman, dikatakan orang yang benar-benar beriman kalau mau menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai, ya kan? Benar, punya baju bagus, punya baju yang ini, coba kalau ada bencana, apa yang disampaikan sama panitia? Menerima baju layak pakai. Kenapa enggak menerima baju yang terbaik yang Anda punya? Iya kan? Iya, benar juga ya. Ya selalu layak pakai. Yang layak pakai apa? Pasti yang kita sedekahkan, yang tidak atau yang nggak pernah kita pakai lagi. Yang udahlah yang paling. Iya saya udah nggak mau pakai. Paling lama, oke lah masih layak. Yang terbaik atau minimal yang kita mau memberikan sesuatu yang kita sendiri mau. Kan kadang kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita sendiri nggak mau. Iya. Kan benar kan? Kita udah nggak mau baru kasihin orang. Harusnya yang kita masih mau kita berikan ke orang. Nah
itu sebenarnya diuji ya di situ ya. Iya. Nah, Kiai, tapi ini Aca mau nanya juga nih Kiai, gimana caranya kita menjaga keikhlasan hati kita? Jadi di dia, ya. saat kita sedekah nih, ada perasaan kayak jadi bernegosiasi sama Allah nih, oh Iya. gue mau kasih 100.000 supaya nanti Allah kasihnya 1 juta. Kayak Tapi kasus akhirnya Yanda tadi tuh ya. benar, kalau misalnya Allah nggak kasih, jadinya dia nggak mau sedekah lagi gitu loh. Nah Ya, itu gimana? Ya itu namanya orang perhitungan itu. Perhitungan aja, Ya, Kiai. jadi yang kita berikan dengan yang kita terima itu dari efek dari yang kita berikan. Masya Allah. Kita tidak boleh transaksinya seperti tadi Mbak Aca sampaikan. Iya. Kan sedekah itu kan nilainya 10 sampai 700, ya kan? Kalau saya ngasih 1.000, nanti saya akan dapat 700.000. Ternyata besok nggak dapat 700.000, Iya. nyesel deh kasih Iya, 1.000. terus nggak mau gitu sedekah loh. lagi, waduh. Apa yang kita lakukan pasti akan berdampak pada kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita berbuat baik, pasti akan berdampak baik pada kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kita berbuat tidak baik juga akan berdampak tidak baik kepada kita. Maka pada saat kita berbuat sesuatu, tidak usah berpikir nanti akan dapat apa. Iya. Allah yang lebih tahu kebutuhan kita. Kalau kita kan taunya keinginan. Kalau Allah itu taunya kebutuhan. Allah itu mengetahui kebutuhan kita. Yang kita sendiri tidak tahu. Yang kita tahu keinginan. Saya ingin ini, ingin ini, ingin ini. Belum tentu yang kita inginkan itu dibutuhkan oleh diri kita. Ya. Masya Allah. Jadi Masya Allah. kita banyak-banyak harus minta pertolongan juga ya sama Allah ya Nia, supaya dijaga hatinya bahwa bersedekah ikhlas benar-benar untuk Tepat. mengharap wajah Allah ya. Kalau belum bisa sekarang ya dilatih. Dilatih Ya, ya. terus, benar. Nah Yanda, mungkin kita bisa tanya-tanya juga sama Kang Amin ya. Oke, Kang Amin nih. Oke, pertanyaan untuk Kang Amin nih. Sebenarnya kan adalah beberapa opsi untuk bersedekah itu Benar. tadi, Kang Amin. Kadang-kadang berpikir ketika bulan puasa, mau memberikan ke fakir miskin misalnya. Tapi di satu sisi yang bersamaan, misalkan ada saudara-saudara kita kayak di NTT sekarang baru kena bencana alam nih, Kang Amin, misalnya kayak gitu. Sebenarnya yang harus didahulukan itu bersedekah ke mana sih? Fakir miskin kah? Atau ke mereka yang Atau mungkin ada keluarga. kategori lain, atau ke keluarga bahkan yang memang membutuhkan gitu, keluarga dekat, Kang Amin? Ya ke semuanya, karena semuanya itu memang membutuhkan disedekahi. Dan tadi sedekah ini tidak diatur secara rinci. Bahkan tadi walau bisikin minta maret, separuh kurma seberdua pun no problem, itu sedekah. Kalau berbagilah seperti cincai gitu kan, atau tabassamukum ilawati akhikum sedekatun tadi, sedekah sekedar senyum pun itu adalah bagian dari sedekah. Jadi berbeda dengan zakat tadi yang harus mana yang didahulukan dan lain sebagainya. Ya kalau sedekah itu ya semuanya. Yang dekat ya iya, yang agak jauh ya iya, yang sering ya iya, yang sekali-kali ya iya, yang setahun sekali juga. Yang kita tahu iya. lagi membutuhkan yang kita juga tahu apalagi membutuhkan gitu. juga iya, karena tidak diatur berapa-berapanya gitu loh. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kita itu membatalkan atau menjadi rusak atau merusakkan sedekah-sedekah kita itu bil manni wal adza, dengan karena kita itu memberikan ucapan yang buruk kepada orang yang kita sedekahi dan menyakiti. Subhanallah. Itu juga yang paling penting kita beri kepada hati kita, peringatan kepada hati kita jangan sampai bersedekah tetapi justru sedekah ini menyakiti orang lain. Ya termasuk contohnya tadi, kita ada teman kita butuh, terus kita sedekahi, tetapi ini kita ceritakan di mana-mana, yang itu membuat harga dirinya turun atau harga dirinya jatuh. Ini tidak boleh. Atau tadi kita maunya si selfie untuk menjaga mengajak orang lain bersedekah misalnya, tetapi jangan sampai dengan selfie itu ternyata orang yang kita sedekahi justru sakit hati atau tercemar nama baiknya. Ternyata begitu dan lain sebagainya. Itu juga yang harus diperhatikan. Yang Jadi sangat perlu kita perhatikan ya, jangan sampai kita udah bersedekah tapi diungkit-ungkit dan bisa menyakiti hati saudara kita ya. Sahabat sahur ini semakin seru ya, dan kita masih punya waktu untuk sahabat sahur di rumah mengirimkan pertanyaannya melalui Instagram kita @sahurtimekompastv. Ya sahabat sahur, langsung saja kita akan membacakan pertanyaan dari sahabat sahur. Ini ada pertanyaan pertama, silakan Yanda. Oke, pertanyaan pertama ini langsung saja kita bacakan dari sahabat sahur @putri92. Oke, jika anak bersedekah nih, mungkin ini untuk ke Kang Amin dulu ya. Kang Amin, jika anak bersedekah dari uang orang tua, apakah pahalanya untuk anak atau kembali ke kedua orang tuanya? Silakan, Kang Amin.
Ya kalau anaknya itu memang belum akil balik juga belum punya buku catatan sendiri. Ibaratnya kalau di Sekolah. negara, di sekolah, anak kita belum punya KTP lah ya. Jadi masih ngikut orang tuanya. Kalau uangnya itu orang tuanya ya akan kembali kepada orang tuanya. Tetapi sebenarnya bukan itu penting dari pertanyaan ini. Pentingnya pertanyaan ini tapi adalah bahwa pertanyaan ini menandakan orang tua itu tetap wajib mendidik anaknya untuk bersedekah. Meskipun ya anak ini sebenarnya belum wajib sedekah, dia belum punya uang sendiri, tetapi dengan diberi uang oleh orang tuanya untuk bersedekah, maka anak ini akan terlatih untuk bersedekah sejak kecil. Sehingga hatinya ketika besok punya uang tidak sangat khawatir untuk mengeluarkan uangnya seperti itu. Jadi benar-benar ditanamkan dari sejak dini ya, rasa berbagi itu kepada anak ya. Masya Allah. Nah, ini buat Kiai, ini ada pertanyaan dari Ed Amanda nih. Apakah boleh bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Tapi ini ada dua pertanyaan yang mau saya tanyain Kiai. Satu, dia memang pakai uang dia sendiri, uang istri sendiri. Satu lagi memang pakai dari bulanan uang suami. Nah, itu gimana Kiai? Yang pertama, pada saat kita bersedekah dan seorang perempuan istri itu mempunyai harta tanpa sepengetahuan, ya boleh saja. Boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau ngambil bukan jatahnya udah dijatah 1 bulan umpama 10 juta ngambil punya suami itu tidak sepengetahuan suami itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang jatahnya dia dari bulanannya dia sedekahkan ya suaminya pun akan tetap mendapatkan pahala sama dengan anak tadi. Ya. Kalau di sekolah-sekolah NU itu bagus itu kalau Jumat itu ada sedekah Jumat. Jadi anak dan kita itu jangan berpikir bahwa pada saat anaknya mendapatkan pahala, anaknya yang ngasih, orang tuanya yang punya duit itu tidak mendapatkan pahala. Pahala itu jangan diibaratkan kayak kue. Wah ini buat anaknya 100, berarti orang tuanya habis. Kalau pahala orang tuanya 100, anaknya dapat 100. Dan yang terpenting nih, Mas, bahwa kita memberikan nafkah kepada istri itu masuk ke dalam sedekah. Oh ya. Semakin kita ngasih nafkah banyak, tidak terlepas berapa jumlahnya kan ya. Berarti pulang-pulang langsung transfer ya kan ya, jangan lupa loh. Jadi maksud saya gini, sedekah itu tidak terbatas, sangat luas sekali. Sampai mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Kalau kita punya harta, sedekah dengan hartanya. Wa mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Kalau punya jabatan, sedekah dengan jabatannya, sedekah dengan tenaganya. Wa mangkana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Kalau kita punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Luas sekali, sudah yang terima tidak terbatas. Kita ngasih orang tua, sedekah, ngasih anak, sedekah, ngasih istri, sedekah. Ya, ngasih non muslim, sedekah. Sudah yang menerima tidak terbatas dan model yang disedekahkan juga tidak terbatas. Cuma saya pesan nih pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, sedekahlah kita kalau memang mau ke lembaga yang punya basis massa. Jadi yang punya basis massa ini umpama gini, NU punya Laziznu, ya kepala Laziznu pasti punya basis massa karena banyak warganya. Saya itu kadang ngenes, kadang ngeri atau dalam hati ngenes kalau ada badan zakat itu pasang baliho. Kira-kira pasang baliho itu pajaknya berapa itu kira-kira? Kira-kira ada nggak nomenklatur zakat kalau yang menerima zakat itu? Ada nggak nomenklatur zakat untuk pasang baliho, untuk bayar pajak baliho? Ya kan? Tapi kalau ke basis massa, yang punya basis massa, Laziznu itu pasti tersalurkan karena mereka punya kantong-kantongnya, siapa-siapa yang harus jelas begitu ya? Iya, sudah jelas. Kredibilitasnya sudah jelas. Oke, itu tadi ya. Kita lanjut ya. Lanjut Yan. Cak ya, berarti ini Anda mau nanya ke Kang Amin. Ini pertanyaan juga dari sahabat sahur. Kang Amin, apa sebenarnya hukumnya bersedekah dari hasil kejahatan atau maksiat? Nauzubillah min dzalik. Silakan, Kang Amin. Ya, jadi hal begini selalu ada di setiap zaman. Dulu diceritakan bahwa Sunan Kalijaga ini masa mudanya dia begal, rampok yang suka merampok orang di pinggir jalan. Ya seperti Robin Hood lah kira-kira seperti itu. Rampok kemudian hasil rampasannya ini bagi-bagi kepada para fakir miskin, rakyat jelata yang membutuhkan dan lain sebagainya. Sunan Kalijaga merasa perbuatannya ini benar. Sampai kemudian dia bertemu dengan Sunan Bonang.
Nah, kata Sunan Bonang, kalau kamu merasa bahwa sedekahmu itu bisa menghapuskan kejahatanmu, coba apakah kamu bisa membersihkan bajumu dengan air kencingmu? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi pertanyaan, apakah sedekah dengan uang kejahatan ini sah atau tidak bisa? Sebenarnya lebih penting adalah bagaimana mengurangi kejahatannya ini, sehingga tidak kemudian orang merasa ada pembenaran melakukan kejahatan kalau nanti duitnya disedekahkan. Itu tetap tidak bisa. Maka bagaimanapun kemudian Sunan Kalijaga bertobat dari cara lamanya, dia bersedekah dengan cara merampok itu. Uang yang sudah dijadikan hasil diambil atau didapatkan dari hasil rampokan atau hasil kejahatan itu mestinya gimana? Ya semuanya kembalinya ke pengadilan mestinya. Apakah ke polisi ataukah kemana? Seperti kita menemukan uang di jalan, itu kemana gitu loh? Ya kepada pihak yang berwajib. Di kitab-kitab lama maupun di hukum-hukum sekarang ya kepada pihak yang berwajib. Ketika kita menemukan uang, mungkin misalnya ya 10 juta atau 15 juta di bawah tangga di pinggir jalan misalnya, maka kita berkewajiban mengumumkan uang itu, bahwa kita menemukan uang itu selama 1 tahun. Itu di kitab-kitab lama disebutkan bahwa kewajiban itu minimal 1 tahun. Kalau sudah tidak ada bagaimana? Maka ya dititipkan kepada pihak yang berwajib. Jadi tidak bisa serta-merta orang merasa aman ketika dia mensedekahkan hasil kejahatannya. Itu tidak bisa. Jadi dia harus berhenti dari berbuat jahat. Lalu uang hasil jahatnya di mana? Ya dibawa ke pengadilan atau diserahkan ke polisi atau apapun itu. Harus ada ditanyakan mekanisme hukumnya seperti apa. Tidak bisa serta-merta kemudian sudah saya nggak dosa, uang kemarin nyuri, uang kemarin korupsi, sudah saya sedekahkan, sudah saya buat umroh, sudah saya buat ngasih fakir miskin, itu tidak bisa. Jadi pertanyaan bagaimana hukumnya menyedekahkan uang hasil kejahatan? Hukumnya adalah hentikan kejahatan itu. Bukan itu dibenarkan. Alhamdulillah ya Yan ya. Pasti langsung pengen sedekah. Oh iya dong, langsung nih. Ini habis kita mau tutup acara ini langsung sedekah ya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk guru-guru kita hari ini, untuk Kang Terima Amin kasih. atas ilmunya, untuk Kiai Muslihin hari ini, makasih banyak. Ya, alhamdulillah ini kita sudah sangat banyak ya sahabat sahur mendapat ilmu dan wawasan tentang menjaga hati melalui sedekah. Sedekah adalah salah satu bentuk kewajiban kita untuk menyebarkan kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang di sekitar. Dan sedekah ini tidak hanya berwujud materi belaka, namun bisa berupa pikiran, tenaga, bahkan nasihat-nasihat baik yang mencerahkan bagi orang lain. Jadi ayo mari kita bersedekah sekarang dan tidak ada batasan untuk sedekah. Itu dia. Kalau tadi buat teman-teman sahabat sahur mungkin yang belum bisa untuk tidak bernegosiasi ya, Cak ya, ketika bersedekah, pengen ngasihnya segini, siapa tahu nanti dapatnya baliknya lebih gede lagi. Kita belajar juga bersama-sama bahwa setiap hari mungkin bisa niatnya jauh lebih diperbaiki lagi. Dan juga untuk berbicara dengan sedekah, ngomong-ngomong tentang sedekah, kami juga mengajak Anda, sahabat sahur semua dimanapun Anda berada, untuk dapat bersedekah dengan cara yang sangat mudah. Dan juga ini terkait juga untuk donasi dan berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680192677 NU Care Lazisnu. Atau yang paling mudah ini bisa langsung scan barcode yang ada di layar kaca Anda. Tentunya selain kepada Kang Amin, kepada Kiai Masruhin, Kak Aca juga, kami semua juga berterima kasih untuk pemirsa di rumah sahabat sahur yang setia bersama kami untuk menonton selama 1 jam. Tentunya juga selamat menjalankan ibadah puasa sahabat sahur semua. Dan besok kita ketemu lagi di jam yang sama di Kompas TV, hanya di Sahur Time. Insya Allah berkah. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, saya berikan kesempatannya untuk Kiai Masruhin memberikan doa penutup. Silakan Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa shadaqatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.